Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan juga selamat selalu berbahagia. Udah ada kembali podcast pagi bersama saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Ada banyak orang yang berterima kasih kepada saya karena alhamdulillah saya sudah menerbitkan buku. Nah, kalau memang kamu ingin menjadi bagian dari Pagar Kehidupan dan merasa beruntung, ayo, mumpung masih ada, ini minggu terakhir loh, buku saya dijual. Klik link yang ada di deskripsi ya, karena itu saya jamin seizin Tuhan akan merubah hidup kamu. Sekarang yuk, sambil kita mengawali hidup dengan menonton video ini, tuliskan di komentar, terima kasih, saya masih diizinkan hidup, saya masih diizinkan untuk berubah. Terima kasih. Coba, mendadak kita jadi tenang gak sih? Luar biasa ya kata-kata itu? Dicoba. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara soal pikiran, itu paling menarik ya. Karena coba deh, kalau dipikir-pikir emang bener, masalah dalam hidup itu selalu berawal dari pikiran kita sendiri, betul nggak? Nah, ini menarik nih. Di dalam video podcast pagi kali ini, kita akan kembali membicarakan mengenai pikiran. Tapi, pembahasannya ini justru bisa dibilang yang paling penting di antara semua video mengenai pikiran. Apa itu, Mas? Ya udah, yuk kita bahas. Gini, kalau kita ingin menjadi orang yang positif, jujur aja deh, berapa kali kita berhasil jadi orang positif dan berapa kali juga kita gagal jadi orang positif. Nah, sekarang coba deh, kalau dipikir-pikir aneh ya. Kita cuma ingin jadi orang yang positif nih. Tapi kenapa kok susah gitu loh? Nggak masuk akal. Ini akan kita bahas, kemudian kita praktekkan untuk mengobati itu semua. Mau ya? Gini penjelasannya. Ini menarik nih. Sekarang coba kita lihat diri kita sendiri. Ayo, kita nggak usah ngelihat teman kita dulu gimana, orang tua kita dulu seperti apa kelakuannya terhadap kita. Kita nggak usah pikirin itu. Sekarang saya minta tolong lihat diri kita sendiri. Ayo. Sekarang saya mau tanya nih. Kalau saya sebagai sahabat baik kamu berada di sampingmu, kemudian bertanya, menurut kamu pikiran positif itu artinya apa sih? Kira-kira kamu bakal jawab apa? Apa yang terbesit dalam pikiranmu mengenai pikiran positif? Nah, ini dulu yang dibenerin. Karena 99% orang yang saya tanya ini, jawabannya maaf, ngaco semua. Kalau saya tanya, pikiran positif itu apa? Jawaban apa yang keluar dari kepalamu? Katakan. Saya tebak ya, rata-rata orang yang saya tanya begini, mereka akan berkata, pikiran positif itu ya bukan pikiran negatif, Mas. Pikiran positif itu pikiran yang baik-baik dong. Betul nggak? Kalau misalnya saya lagi tes CPNS atau tes masuk perguruan tinggi negeri, pikiran positif ya saya diterima gitu loh, Mas. Kalau saya mau ngelamar perempuan nih, Mas, pikiran positif saya ya lamarannya diterima, betul nggak? Itu kan pikiran positif? Jawabannya salah. Bukan itu, teman-teman. Ini loh, ini hal dasar banget yang justru kita sebagai manusia tuh sering keliru. Ya wajar dong, kalau pengertiannya aja udah ngaco, otomatis tingkah laku kita pun akan salah untuk menjadi positif. Masuk akal kan? Nih, saya kasih tahu penjelasan yang benar ya. Tolong dengarkan baik-baik. Pikiran positif itu bukanlah mencapai kesempurnaan dalam hidup. Tolong disimak lagi, ini penting. Pikiran positif itu bukanlah mencapai kesempurnaan dalam hidup, tapi justru kita mencari ketenangan. Saya ulangi, kita mencari ketenangan, bukan kesempurnaan. Itu pola pikir yang benar mengenai pikiran positif. Coba sekarang, dengan pengertian yang benar yang baru saja saya katakan kepada kamu, rasanya enak nggak?
Kok saya baru dengar pengertian yang benar aja mas, pikiran saya lebih lega gitu loh. Ya iya, itulah bukti kalau pengertian akan sesuatu hal kita rubah ke jalan yang benar, rasanya tuh diri kita udah 50% beres gitu. Iya kan? Kerasa toh? Nah itu maksud saya. Sekarang pengertian pikiran positif kita udah tahu yang benar. Bagaimana cara prakteknya mas? Nah ini, saya akan membeberkan cara prakteknya yang bisa langsung kamu uji seperti biasa dalam hidupmu. Mau ya? Nih cara prakteknya. Pertama, kalau kita sedang dihadapkan dengan sebuah hal yang menakutkan, jalah. Biasanya kita selalu akan mencoba berpikir positif. Misalnya, anak kita nih mau lahir ke dunia nih, anak pertama nih, ya kan? Bagi kamu mungkin pasangan baru, biasanya ini hal yang paling mendebarkan. Ini contoh ya. Nah biasanya dulu, sebelum mendengarkan video ini, kamu akan berkata, wah anak saya lahir dengan selamat. Wah tolong ya Tuhan, anak saya lahir dengan selamat. Bagus, itu pikiran positif. Tapi kurang sempurna. Yang sempurna itu begini, ketika kita mau melihat anak pertama kita lahir ke dunia, daripada kita mengincar kesempurnaan, incar ketenangan. Gimana mas caranya? Caranya cukup sederhana. Nomor 1, gunakan matamu. Yang kedua, gunakan kulitmu. Ulangi bersama saya. Gunakan mata saya dan gunakan kulit saya. Ini tekniknya. Gimana caranya? Nih, kasusnya tadi istri kita mau melahirkan anak pertama. Gunakan mata kita, artinya daripada kita berpikir macam-macam akan sebuah hal, lihat istri yang kita cintai. Kemudian yang kedua, gunakan kulit. Apa maksudnya mas? Sentuh dia. Sentuhan itu akan memberikan ketenangan bukan hanya bagi dia yang kita sentuh, tapi juga bagi kita yang menyentuh. Saya ulangi, ketenangan itu rata-rata bersumber dari sentuhan. Orang yang disentuh bisa tenang, dan kita pun yang menyentuh bisa sangat tenang juga. Sekarang bayangin kalau dalam kasus itu, daripada kita terus berpikir positif gak bisa-bisa, kenapa kita nggak stop sih berpikir positif ala kamu, kemudian kita lihat orang yang di depan mata kita secara realistis gitu ya, terus kita sentuh, berikan ketenangan di situ. Bukankah itu lebih positif ya? Nah mas, terus bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya cukup serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting, di saat itu, kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Itu loh yang benar. Kalau kita berpikir positif, kita harus lihat kenyataan. Saya ulangi, lihat kenyataan. Gunakan mata. Seperti apa kenyataannya? Yang kedua, gunakan kulit. Sentuhlah orang tersebut. Nah, sebentar, saya tahu pertanyaan kamu. Bagaimana kalau kasusnya tidak ada hubungannya sama orang? Atau mungkin lebih jauh lagi nih mas. Gimana kalau kasusnya justru ada kaitannya dengan orang, tapi nggak bisa kita sentuh mas? Karena jauh atau bukan muhrim kita. Kan nggak bisa. Oke, gini caranya. Misalnya kamu saat ini sedang menjadi seorang YouTuber pemula. Bikin channel, udah punya ide mau bikin video tentang apa. Bagus ya? Bagus. Nah, cuman salahnya ketika kita membuat sesuatu hal yang baru, pikiran positif kita langsung berkata, saya bisa, saya mampu, saya mampu. Itu salah. Yang harusnya dilakukan adalah pakai mata. Lihat, apa yang di depan matamu? Channel baru, titik. Kalau channel baru, realitanya, kenyataannya butuh proses dong, nggak bisa langsung jebret. Terima kenyataan itu pakai mata. Nah terus mas, kulitnya bagaimana? Apa yang saya sentuh? Yang kamu sentuh adalah bagian tubuhmu sendiri yang bernama leher sebelah kiri. Saya ulangi, kalau masalah yang tidak ada kaitannya dengan orang yang bisa kita sentuh, setelah kita menggunakan mata untuk melihat kenyataan, tenangkan dirimu dengan menyentuh lehermu sebelah kiri. Kita praktekin, mau ya? Sekarang angkat tangan kanan kamu, sentuh leher bagian kiri. Nah sekarang kalau kamu di keramaian, kamu mempraktekkan ini, coba lihat kiri kanan kamu. Lihat kiri kanan. Ada yang nyentuh leher juga nggak? Kalau ada yang nyentuh leher, berarti dia nonton video ini nih, sama kayak kamu. Bisa jadi dia sahabat pagar kehidupan. Nah sekarang, kamu udah menyentuh leher bagian kiri kamu. Oke?
Leher bagian kiri ini ada syaraf-syaraf yang memberikan ketenangan kalau ditepuk. Nah, letaknya di mana, Mas? Letaknya itu, ini kalau laki-laki ya. Laki-laki biasanya punya jakun. Tahu jakun ya? Nah, dari buah jakun itu, kamu geser 5 cm aja kurang lebih. Nah, di situ dia titiknya. Jadi kalau perempuan, ini perempuan ya, kan gak ada jakun. Dari leher tengah kamu geser 5 cm ke sebelah kiri. Nah, di situ coba kamu sentuh sekarang. Di situ banyak syaraf yang memberikan ketenangan kalau ditepuk. Oke, sekarang kita tepuk bareng-bareng. Tepuk. Nah, kemudian kamu katakan, tenang. Tenang ya. Tenang ya. Tenang ya. Coba. Rasanya lebih tenang ya, entah kenapa ya. Aneh nggak sih? Cuma nepuk leher sebelah kiri, nggak ada orang yang memberikan saya kata-kata motivasi gitu ya. Tapi kok bisa tenang gitu, Mas? Nah, ini loh maksud saya. Ya. Jadi, kalau kita sedang mau berpikir positif, apapun yang ada di depan mata, lihat dulu pakai mata. Gak usah ngayal terlalu jauh, lihat di depan matamu ada apa, kemudian ambil tangan kananmu, tepok leher bagian kiri. Betul. Nah, dari situ kita akan mencapai sebuah hal yang paling benar dalam berpikir positif. Pertama, kita realistis, tidak mengada-ngada. Yang kedua, kita menciptakan ketenangan, bukan kesempurnaan. Jelas ya? Nah, bagus. Kalau diri kamu sudah tersenyum seperti sekarang, itu berarti udah paham benar. Top. Nah, sekarang Mas, kalau seandainya saya punya impian. Kan Mas Aryan bilang tuh dalam banyak video kita bermimpi tuh jangan takut-takut. Gimana kalau mimpi kita nggak sesuai kenyataan, Mas? Berarti kontradiksi dong atau berlawanan dengan isi materi video ini. Betul nggak, Mas? Gini. Pertama, kalau kamu teliti. Ini kalau teliti ya. Dari semua video pagar kehidupan, saya selalu mengajarkan hal-hal yang masuk akal. Betul apa tidak? Kalau masuk akal, berarti saya menyuruh dirimu untuk bermimpi besar, tapi disertai hal yang benar-benar realistis. Contoh, kita pengen jadi seorang miliarder hebat, bagus. Tapi lihat, bukankah kita juga perlu berusaha untuk mencapai itu? Nah, sabar, saya tahu. Mungkin kamu akan berkata, tapi kan Mas Aryan bilang kita nggak boleh kerja keras. Kerja keras itu salah. Betul, saya betul-betul pernah mengatakan kerja keras itu salah. Tapi di situ, saya tidak pernah mengatakan kita tidak perlu berusaha loh. Yang harusnya kita lakukan adalah apa? Memancing rejeki, memancing impian dengan bekerja cerdas dan pikiran yang benar. Melalui hukum tarik-menarik contohnya itu kan usaha. Bisa nggak kalau kamu tidak bervisualisasi, tidak berusaha untuk berdoa, tidak berusaha untuk bersedekah, terus semua datang aja gitu? Kan nggak bisa. Sedekah itu usaha loh. Berdoa itu usaha loh. Bahkan bervisualisasi hukum tarik-menarik ala The Secret itu pun usaha loh. Jadi tolong ditafsirkannya dengan benar ya. Tidak ada satupun dari saya pernah mengatakan kalau mau sukses, mimpilah dan gak usah ngapa-ngapain. Itu tidak ada. Jadi gunakan cara ini untuk lebih memantapkan lagi usaha kita dalam mencapai impian. Sekarang kamu punya impian apa? Ada usahanya toh? Ada usahanya nggak? Ada, banyak. Dalam berusaha, gunakan video ini dalam berpikir positifnya. Kamu punya channel YouTube, baru, bagus. Idenya keren, mantap. Tapi untuk bisa mencapai subscriber yang besar, itu kan perlu usaha dong. Nah, ketika berusaha, gunakan video ini dalam berpikir positifnya. Jelas ya? Masuk akal kan? Masuk akal. Jadi mulai sekarang, gak ada lagi nih sahabat pagar kehidupan yang, Mas, saya ini keliru Mas, di bagian positifnya saya gak ngerti harus ngapain. Eits, udah ada video ini nih. Banyak video pagar kehidupan tentang pikiran yang kalau kamu mau praktek, ingat, kalau kita mau praktek, seizin Tuhan, insya Allah hidup kita pasti berubah. Itu janji saya buat kamu ya. Jadi gunakan video ini untuk melengkapi video-video yang lain. Saya cuma minta tolong 3 hal. Yang pertama, kamu praktekkan video ini.
Yang kedua, klik jempol ke atasnya. Yang ketiga, sebarkan link video ini kepada teman kamu sebanyak-banyaknya. Video ini emas nih, bisa menolong kamu dan orang-orang yang kamu cintai. Ya? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.